kita. Dua anak juga merencanakan keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Hidup berencana, hidup waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Hidup berencana, hidup keren. Hidup berencana, hidup hidup berencana, hidup keren. Lah anak diperhatikan, anak mau sekolah. Mau traveling ke tempat Lihat lagu Abi. gaya hidup hewan yang kekinian. Pastinya bukan tanpa peluang. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Dua anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Hidup berencana, hidup keren. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana, hidup keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana,
berencana itu keren. What's up guys? Ya ayah. Bukan manggil kamu kakak. Oh, Sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. ya biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lanjut. Aduh minta duit lagi nih. Oke guys. Ini dia barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Ih. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Itu Berencana itu Aktivitas gua selama karantina. Aktivitas gua selama karantina. Pertama pastinya bangun tidur dong. Gue cuma olahraga ringan tiap pagi. Nggak lupa gosok gigi. Habis itu juga palingan masak dulu terus makan. Gue gamer. Gue suka nge-game. Dan kuliah tetap jalan pastinya. Bosen nggak? Ya enggak lah, kan ada mereka. Gue jaga kesehatan dengan cara olahraga ditemani mereka. Bisa bantuin mama masak, makan bareng mereka. Nge-game, kan ada temen mabar.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan program pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Setiap warga negara Indonesia dapat mencari informasi secara jelas dan akurat, baik secara konvensional ataupun digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa BKKBN berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan, terutama informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan juga data-data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang secara maksimal. Kami akan terus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan informasi, baik itu informasi tentang keluarga, terlebih kepada keluarga Indonesia, khususnya untuk generasi milenial yang saat ini menjadi salah satu sasaran utama kami. Informasi dan data dan materi yang dibuat akan semakin menarik dan tentu mudah dipahami. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, BKKBN telah menargetkan sasaran strategis program Bangga Kencana dalam menurunkan angka kelahiran total, meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan indeks pembangunan keluarga, meningkatkan median usia kawin pertama perempuan, menurunkan angka kelahiran kelompok umur 15-19 tahun. BKKBN mengemban amanah baru dalam percepatan penurunan stunting dengan niat dan tekad yang kuat. BKKBN akan mengerahkan seluruh potensi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program Bangga Kencana untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Harapan kami BKKBN tetap terus bersinergi dengan mitra dan juga seluruh keluarga Indonesia. Untuk itu kami sampaikan bahwa BKKBN adalah sahabat keluarga Indonesia. Berencana itu keren. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang, gaya hidup Evan yang kekinian, pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada ya jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren, hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran, usia nikah meski diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan, keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada ya jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren, hidup berencana itu keren. Waktu yang ada jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum
berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu, teman-teman? Sekali Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Mohon maaf tadi terlambat 30 menit ya. Karena ini hari Jumat jadi beberapa di kantor kami ada agak lama Jumatannya jadi agak ngaret waktunya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman PIK Remaja di seluruh Indonesia, terima kasih atas kehadirannya. Ini pesertanya Bapak Ibu Kepala Bidang dari perwakilan BKKBN seluruh Indonesia, kemudian ada Bapak Ibu Kepala Subbidang ya, ketahanan remaja di perwakilan BKKBN seluruh Indonesia. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman dari genre ya di berbagai tingkatan wilayah. Kemudian ada juga teman-teman yang langsung dari PIK Remaja di seluruh Indonesia. PKB, PLKB, kemudian Bapak Ibu dari dinas OPDKB di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini saya pantau di meeting room ada 188 peserta. Juga ada beberapa yang gabung di YouTube ya, YouTube-nya Genre Indonesia. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman atas kehadirannya di Zoomitasi ya, sosialisasi tentang game atau permainan edukasi dan juga komik edukasi yang kami kembangkan bersama dengan Shop Education. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir, ini ada Mbak Talita ya. Mbak Talita, selamat siang. Selamat siang Pak Asep. Ya, ini Mbak Talita dari Shop Education yang membantu ngembangin game dan modul ini. Kemudian ada Mas Rapdi ya, Mas Rapdi Pranata. Selamat siang Mas Rapdi. Terima kasih atas teman-teman genre dan PIKR di seluruh Indonesia yang saya hormati. Kami di Dithanrem terus melakukan upaya pengembangan ya, mengembangkan baik itu materi maupun media untuk edukasi maupun untuk konseling yang dapat membantu teman-teman PIK Remaja di seluruh Indonesia untuk melakukan edukasi dan juga konseling terhadap teman-teman sebaya di daerah masing-masing. Nah, tahun 2020 lalu kami bekerjasama dengan Mbak Talita, Mas Rapi dan tim dari Shop Education mengembangkan mengembangkan media games ya, karena kami berupaya untuk tetap bisa relate dengan teman-teman remaja di seluruh Indonesia. Jadi salah satu media yang kami kembangkan itu adalah dalam bentuk games dan juga komik ya. Nah, kebetulan tahun ini kedua media tersebut masuk ke dalam menu DAK ya. Jadi teman-teman genre dan PIKR di seluruh Indonesia games dan juga komik ini sudah dianggarkan di OPD ya, di OPD di Dinas Kependudukan di masing-masing daerah, terutama yang masuk lokus stunting. Jadi mungkin nanti bisa koordinasi dengan Bapak Ibu di dinas masing-masing ya, di daerah masing-masing untuk mendapatkan print out si komik ini. Nah, kemudian nanti juga ada tab ya, ada tablet yang bisa juga digunakan untuk mengakses game ini. Tapi juga game ini bisa diakses melalui HP teman-teman semua.
Kami berharap game dan komik ini bisa digunakan oleh teman-teman di PIK Remaja ya, dimanapun teman-teman berada, untuk digunakan pada saat melakukan edukasi kepada teman-teman sebayanya di daerah masing-masing. Kemudian juga komik dan game ini juga boleh di-share ke teman-teman lainnya di manapun teman-teman berada, supaya makin banyak diakses, makin banyak teman-teman remaja di Indonesia yang terpapar materi informasi terkait dengan cash pro, gizi, dan juga perencanaan berkeluarga. Mungkin itu sebagai pengantar. Mohon maaf Pak Direktur berhalangan hadir karena beliau ada kegiatan mendadak. Sedianya beliau akan hadir tapi ada dipanggil oleh pimpinan jadi tidak bisa hadir. Tapi beliau titip salam kepada Bapak Ibu Kabid, Kasubid, dan juga pada teman-teman genre termasuk Bapak Ibu PKB, PLKB, kemudian kader, dan juga teman-teman dari Dinas OPD di seluruh Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami langsung serahkan ke Mbak Talita dan Mas Rabdi. Monggo Mbak Talita. Terima kasih banyak Pak Asep. Apa kabar? Semoga teman-teman di Tanrem sehat-sehat selalu, dan juga para tamu undangan yang sudah hadir di sini juga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Izinkan saya untuk sharing screen saya ya Pak Asep ya, untuk bisa memperkenalkan apa yang tadi Pak Asep sudah sebutkan sebetulnya, yang BKKBN dan Solve Education lakukan bersama. Share screen. Nah, apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Sudah ya. Sudah, baik. Ya, saya akan mulai presentasi ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan juga adik-adik. Tema untuk presentasi kali ini, seperti yang kita semua tahu, adalah mengenai media edukasi anti-stunting untuk remaja. Tetapi tentu saja karena ini sifatnya edukasi, yang lebih muda maupun yang lebih tua pun tentu saja bisa mengakses media edukasi ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan adik-adik. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin tanya apakah pernah mendengar kasus stunting atau pernikahan pernikahan anak di daerahnya atau di keluarganya atau terjadi pada dirinya? Apakah ada yang pernah mengalami atau mendengar kasus-kasus seperti ini? Saya yakin sudah pernah ya, karena teman-teman aktif berkecimpung di BKKBN. Nah, saya ingin berbagi cerita dulu kepada Ibu dan juga adik-adik semua mengenai kenapa sih BKKBN ini harus bekerja sama dengan Solve Education. Kenapa memilih Solve Education begitu ya? Saya ingin memperkenalkan salah satu kolega juga partner saya di Solve Education, Faisal Putra. Beliau adalah rekan saya yang sejak awal sudah bersama-sama saya membangun Solve Education di Indonesia. Beliau itu lahir dan juga besar di daerah yang jauh dari katakanlah modernisasi begitu. Dan ketika beliau SD, itu ternyata teman-temannya itu sudah ada yang menikah di usia yang kecil ya. Saya tidak mau katakan muda, tetapi kecil gitu. Masih SD sudah menikah. Pada saat itu beliau berpikir itu hal yang biasa terjadi di daerahnya, di desanya. Tetapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dan karena beliau juga sudah mulai terekspos dengan pendidikan ya, beliau sadar hal itu adalah hal yang tidak benar dan juga melanggar hak asasi manusia. Dan ini banyak sekali kasusnya terjadi kepada anak perempuan. Nah, karena hal tersebut yang menimpa teman-teman beliau, itu memberikan sebuah
revelation ya untuk beliau, untuk Faisal ini ingin berkontribusi di dunia pendidikan. Nah, jadilah Faisal sekarang bersama-sama dengan saya di Solve Education membangun apa yang kami bangun itu untuk mendidik teman-teman dan juga adik-adik di seluruh Indonesia. Itu Faisal. Kemudian saya juga ingin cerita nih tentang diri saya sendiri. Kalau tadi Faisal itu menyaksikan teman-temannya menikah kala SD, kalau saya itu hampir menikah setelah lulus SMP. Bayangkan umur saya itu masih di bawah umur ya. Kayaknya kategorinya itu masih remaja bawah dan belum legal secara hukum untuk bisa menikah. Tetapi ketika itu sudah ada laki-laki yang meminta kepada ayah saya untuk dinikahkan kepada saya. Nah, hal itu awalnya ketika saya melihat teman-teman saya yang setelah lulus SMP, mereka menikah gitu ya, saya juga merasa itu biasa saja di kampung saya. Sampai suatu hari itu terjadi sama saya stres sendiri ya, takut sendiri, aduh ini bagaimana, saya tidak mau menikah di usia yang masih kecil tersebut. Akhirnya saya putuskan, saya minta izin juga ke orang tua, saya ingin sekolah, setidaknya saya SMA lulus, baru nanti kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Tetapi karena pendidikan itu, saya jadi banyak baca, saya jadi banyak terekspos dengan pengetahuan dari berbagai dunia, dan ketika itu juga setelah saya lulus kan internet baru mulai penetrasi di Indonesia ya, itu saya sadar bahwa menikah tanpa perencanaan itu bukan hal yang ingin saya lakukan. Akhirnya saya fokus untuk mencapai cita-cita saya pergi ke luar negeri, saya dapat beasiswa pertama di Amerika, kemudian beasiswa selanjutnya di Inggris, sampai saya puas menimba ilmu, saya kembali ke Indonesia, saya lanjutkan kontribusi saya di dunia pendidikan. Tetapi apa jadinya teman-teman kalau pada saat itu saya bilang, ya sudahlah, saya menikah aja nih. Gak usah sekolah tinggi-tinggi. Mungkin pada saat itu saya berpikir, suami saya akan menafkahi saya. Kalau itu yang terjadi teman-teman, saya yakin saya tidak bisa hadir di conference call kali ini. Dan tidak mungkin saya bisa berkontribusi sebanyak ini di Solve Education dan juga berinteraksi dengan teman-teman dan adik-adik pelajar di seluruh Indonesia. Jadi seperti yang tadi jingle dan juga lagu dari BKKBN itu kita dengarkan ya, bahwa memang berencana itu keren. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa mencapai cita-cita yang kita mau, kita bisa mendapatkan hidup yang kita inginkan, dan kita juga bisa bertanggung jawab ke keluarga yang akan kita bangun. Maka dari itu, saya ingin bagikan ke teman-teman visi dari Solve Education. Solve Education adalah sebuah lembaga nirlaba, teman-teman, yang misinya tuh hanya satu sebetulnya. Membangun platform terbuka yang bisa diakses oleh siapapun dan menyediakan akses pendidikan yang efektif. Jadi bukan hanya untuk anak-anak yang sudah ada di sekolah, tetapi juga yang di luar sekolah, dan hal-hal yang diberikan oleh Solve Education juga bukan hanya tentang pelajaran yang ada di sekolah saja, tetapi tentang bagaimana sih kita bisa hidup dengan baik dan merencanakan masa depan kita seperti halnya apa yang kami kembangkan dengan BKKBN. Nah, ketika berbicara untuk pertama kalinya dengan BKKBN, yang selalu kami bicarakan adalah bagaimana kita membuat program itu yang relevan, seperti yang Pak Asep sebutkan, yang relatable begitu ya, yang kekinian, yang pas dengan zamannya. Apakah masih zaman kalau metodenya itu hanya sosialisasi saja, ya secara verbal, oleh para pengampu di wilayahnya masing-masing kepada penerima manfaat langsung, apakah itu masih relevan? Itu pertanyaan yang pertama kali BKKBN di Thanrem khususnya
diskusikan dengan kami. Akhirnya kami mencari data-data yang ada dan melihat bahwa penetrasi teknologi digital, khususnya telepon genggam ya teman-teman, itu sudah tinggi di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi jawaban untuk kita bisa mengedukasi anak-anak generasi penerus bangsa ini dengan efektif? Kami berkesimpulan dengan Dithanrem juga bahwa mungkin belum saatnya teknologi digital menjadi satu-satunya solusi. Karena seperti yang teman-teman lihat pun di layar, penetrasinya untuk telepon genggam pun baru 65%. Artinya banyak sekali daerah-daerah yang masih belum terpapar oleh teknologi digital. Walaupun memang perkembangannya sangat pesat ya. Terutama karena kita mempunyai palaparing program internet, yang dikoneksikan dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya. Tetapi kami berkesimpulan teknologi digital saja itu tidak cukup. Perlu adanya kombinasi antara program digital dan juga non-digital. Sehingga yang kami bangun bersama dengan Dithanrem, dengan BKKBN adalah 2 program ini. Yang pertama, kami membangun aplikasi game digital seperti yang teman-teman tahu dari video sebelumnya bahwa banyak sekali remaja kita yang sudah keracunan dengan game komersil, game digital, sudah sangat addicted gitu dengan game digital. Nah, kami merasa bagaimana caranya kami bisa memanfaatkan tren yang ada itu untuk maaf, slide saya kayaknya ini ya terhapus. Ya ini dia. Kami merasa bagaimana caranya bisa memanfaatkan tren yang ada untuk bisa mengedukasi anak-anak dengan cara yang seperti Pak Asep bilang, relatable. Kami buatlah game ini. Nah, untuk bisa mengakomodasi teman-teman yang belum terpapar teknologi digital, kami juga buat nih seri komik Genta dan Rere. Isinya apa? Tentu saja isinya pendidikan. Pendidikan yang bertema anti-stunting. Di dalam permainan Izin, Bu ini, Talita. ya? Izin, Bu. Ya. Sharingnya terputus, mungkin bisa di-share ulang. Ininya Oh, baik. materinya. Baik. Di bagian mana ya? Yang di bawah itu ada share, itu mungkin bisa diklik lagi, di-share lagi. Terputus ya? Oke, baik. Saya share ulang ya, Pak. Bagaimana kalau sekarang? Ya, ini mulai loading. Ya, sudah keluar. Mungkin bisa di full ya. Sudah full ya. Tadi terputus di sebelah mana kalau boleh saya tahu di sini? Yang tadi, Mbak. Setelahnya. Setelahnya ya, yang sini ya? Yes. Ya. Iya, jadi saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik, ada 2 program atau pendekatan yang kami lakukan untuk program anti-stunting ini. Yang pertama melalui game digital yang bernama Dawn of Civilization. Kemudian yang program non-digital itu adalah dalam bentuk seri buku komik. Jadi dengan hal tersebut kami berharap kami bisa menyasar orang-orang atau anak-anak yang sudah terpapar teknologi digital, tetapi juga masih bisa mengakomodasi yang tidak. Nah, permainan edukasi ini kami beri nama Generasi Berencana. Kenapa generasi berencana? Tentu saja karena itu core-nya ya, itu core value-nya, itu inti dari semuanya. Kami ingin bersama-sama dengan BKKBN, ingin adik-adik semua bisa merencanakan masa depannya dengan lebih baik lagi. Nah, di dalam aplikasi ini, itu ada banyak sekali mini game nih. Nanti partner saya, Mas Rafdi, itu akan mengajak teman-teman semua untuk bermain bersama nanti gamenya. Ya, akan diajak untuk bermain bersama dan merasakan serunya bermain game ini. Tetapi kira-kira seperti ini gambarannya
Dan cara mengaksesnya tuh seperti apa sih? Cara mengaksesnya, teman-teman bisa akses melalui Android, ya kalau punya Android phone, dan juga bisa melalui iOS ya atau iPhone. Jadi bisa mengakomodasi berbagai macam kebutuhan dari teman-teman semua. Kemudian untuk seri komiknya, ini ada 9 komik yang semua isinya itu kami ambil dari materi pendidikan yang BKKBN punya, tentu saja semuanya ilmiah dan semuanya mudah-mudahan bisa mengedukasi remaja dari remaja yang usia bawah sampai dengan remaja usia atas. 9 komik ini nuansanya adalah nuansa komikal, nuansa yang lucu, sehingga kami berharap proses mempelajari hal-hal baru, pengetahuan baru ini bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan. Jadi kombinasi buku dan juga kombinasi permainan digital itu memang tujuannya hanya satu, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan sehingga nanti mudah diserap oleh siswa atau para remaja ini, gitu. Nah, walaupun buku ini itu nanti akan diberikan kepada daerah masing-masing begitu ya, tetapi buku ini juga nanti bisa diakses secara digital lewat aplikasi permainannya. Jadi untuk yang punya akses ke telepon pintar itu dapat 2 tuh, bisa langsung main gamenya dan juga bisa langsung akses buku komiknya. Nah, ini contoh cerita yang kami ambil dari buku kedua. Seperti yang saya sebutkan ada 9 buku ya, teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira cerita, salah satu cerita di dalam buku komiknya. Jadi walaupun nanti topiknya agak berat, tapi kami berharap kemasannya yang ringan dan juga lucu itu membuat proses belajar itu jadi lebih lebih enak dan lebih mudah dicerna oleh remaja semua. Nah, begitu saja pesan-pesan dan juga introduction dari saya. Saya setelah ini akan memberikan mic-nya kepada rekan saya, Rafdi, di mana Rafdi akan mengajak kita semua untuk mengalami sendiri ya, bermain di dalam gamenya seperti apa. Saya ingin serahkan ke Rafdi, tapi sebelum itu saya ingin memberikan satu kalimat terakhir untuk kita semua, untuk semangat semuanya bareng-bareng, karena kita nggak bisa melakukan ini sendirian. Saya ingin sekali mengajak semuanya, ayo kita sukseskan program anti-stunting ini, karena ini adalah proses yang paling penting untuk bisa mencegah problem-problem yang bisa terjadi di masa depan. Pendidikan adalah kuncinya dan pendidikan tidak bisa dijalankan sendiri, harus dengan kolaborasi. Terima kasih banyak Pak Asep dan juga yang lain waktunya. Sekarang saya serahkan ke rekan saya Rafdi. Baik, terima kasih Bu Talita dan juga selamat siang serta selamat sore bagi sebagian teman-teman mungkin yang hadir di sini. Pertama, saya akan taruh dulu link yang buat download gamenya. Barangkali ada yang belum download atau teman-teman ada yang sudah pernah download gamenya belum? Kalau ada yang sudah download boleh chat di kolom chat, sudah download gitu, biar kita tahu saja siapa sudah ada belum yang download nih gitu. Ya. Oke, banyak juga yang sudah. Sebentar. Saya chat untuk Apple itu dan juga untuk Android kita di link ini. Saya coba share screen dari HP saya.
Udah ke-share belum ya screen-nya dari handphone saya? Belum, belum. Belum. Oke, sebentar saya coba lagi. Nah, Nah, sudah terlihat itu. oke, sudah muncul ya. Sebentar, kita kembali dulu. Oke, jadi rekan-rekan atau dan teman-teman, adik-adik yang sudah main, kita kan bisa buat akun baru dan nantinya kita akan lihat cerita seperti ini, seperti marshmallow atau tentang kota. Jadi cerita dulu kenapa apa yang terjadi dengan kota yang ada di dalam game gitu. Dan nanti kita akan ditanya nama dan juga nama kota. Belum bergerak ya videonya. Mungkin koneksinya masih loading. Oke, coba misal aja saya kasih contoh pakai nama saya Rafdi dan ketik nama kota apa aja yang kita mau ya, nggak perlu kota tempat kita tinggal, tapi bisa kota apa aja yang kita mau ini untuk nama kota di dalam gamenya. Lalu juga ada satu tombol default itu sebenarnya teman-teman ada Learnalytics code namanya. Itu hanya kode agar kita bisa tahu aja nih sebenarnya akun Rafdi dengan Kota Baik itu bahwa hasil dari kerjasama kita dan atas kehadiran kita di sesi hari ini. Bisa tulis BKKBN misal di kodenya dan melanjutkan. Oke. Nah, lalu akan ada muncul lagi nih cerita-cerita ya. Katanya cucu perempuan saya, Rena akan membantu Anda membangun kembali kota. Oke, berarti kita jadi cucunya profesor yang ingin membangun kembali kota. Oke, belum maju lagi ya videonya, sebentar. Kita tunggu videonya jalan dulu. Oke. Kalau sudah di sini, kita bisa keluar dulu saja nih. Jadi saat kita pertama sudah masuk, dikasih uang buat bangun kota, ada namanya Raffi, ada Kota Baik, dapat uang 100.000 katanya begitu. Nah, di sini juga ada tutorial setelah ini. Bentar, kita sambil tunggu videonya bergerak ya. Oke, jadi kita bisa mainkan tutorialnya. Oke, kita main tutorial. Nah, di sini ada instruksi untuk bagaimana cara kita membangun kota. Kita bisa pencet atau tekan ikon gambar membangun. Sambil kita tunggu ya videonya bergerak. Nah, lalu kita bisa klik yang atau tekan yang gambar rumah. Kita bisa bangun rumah.
selesaikan membangun, selesaikan. Oke, sebentar sambil nunggu videonya bergerak ya. Jadi di sini kita sudah membangun satu rumah gitu dalam gamenya yang menggunakan uang yang tadi pas kita dikasih untuk pas pertama masuk ke gamenya. Dan setelah bangun kota, kita akan dapat hadiah lagi. Juga kita ada naik level kalau dalam gamenya dan dapat hadiahnya bisa untuk membangun lagi, bikin kotanya semakin besar, terus seperti itu. Tuh, kita dapat hadiah-hadiah lagi karena kita sudah bangun rumah yang tadi dan sudah menyelesaikan tutorial gitu, menyelesaikan pelatihan. Nah, kalau misalkan kita udah bangun rumah nih banyak gitu, lalu kita kehabisan uang buat bangun kotanya, gimana caranya kita supaya dapat uang lagi tambahan? Kita bisa pergi ke permainan, contoh. Bisa pergi ke permainan di bawah kanan, lalu kita klik nih yang generasi berencana paling kanan, kita bisa pencet di situ. Lalu kita mainkan beberapa mini game yang udah ada di sini dan di mini game ini ada konten-konten belajar yang kita sudah sediakan untuk mendukung program-program ini gitu. Kita coba contohnya mainkan Word Snap coba. Oke, sambil nunggu muncul ya, nanti kita coba jawab soalnya bareng-bareng dan juga kita lihat sebenarnya kalau kita sudah jawab soal, kita dapat apa sih gitu setelah menjawab game ini. Belum belum pindah lagi ya layarnya. Oke, karena belum gerak coba kita pilih game-game yang lain. Contohnya kita bisa mainkan Brain Battle misal. Hmm, Oke, tetap nggak gerak ya layarnya. Oke. Sebentar, saya coba keluar dari mini games dulu ya. Untuk videonya seperti tidak ke-upload dari HP saya. Coba back dulu. Coba di back dulu, apakah bergerak sekarang? Oke, tidak bergerak. Saya coba matikan dulu ya sharing screen saya, nanti saya share ulang. Sebentar. Nggak muncul.
Sebentar ya teman-teman. Nah, muncul. Oke. Sebentar kita masuk ke permainan yang di bawah kanan. Lalu coba game word snap. Oke, lancar kalau sekarang. Bagus. Oke, jadi ini pertama ada soal nih. Perempuan yang sudah mengalami titik-titik-titik berarti sudah memasuki masa pubertas dan sudah menghasilkan sel telur. Ada titik-titik lagi. Kita ada waktu nih, coba boleh chat aja jawaban yang pertama kira-kira apa. Teman-teman ada yang bisa jawab? Enggak? Oke, sudah ada yang jawab. Coba menstruasi. Bagus, betul. Jawaban yang kedua, ada yang bisa bantu jawab lagi di kolom chat? Oh, oke. Tiga. Oke, bagus. Ya, ini salah satu contoh mini gamenya atau contoh soal yang tentang titik-titik-titik gitu ya, cara mengisi soal, melengkapi kalimat. Atau kita coba lihat lagi template game lain. Terima kasih Nima ini dibuahi, betul untuk jawaban yang soal kedua tadi ya. Sekarang kita coba main satu lagi aja, brain battle misal. Nah, ini kita coba selesaikan sampai akhir ya. Ini akan menyangkut materi reproduksi begitu. Apa saja yang harus dihindari untuk mencegah kehamilan beresiko? Ada 4 terlalu. Salah satunya adalah terlalu titik-titik-titik. Boleh teman-teman terlalu dekat. Oke, kita coba terlalu dekat. Betul. Kalau betul kita dapat checklist hijau ya di pojok kiri atas. Usia minimal yang dianjurkan untuk mengalami kehamilan adalah 21 tahun. Berapa usia minimal yang dianjurkan? Coba, oke betul. Next, selanjutnya, mengapa sebaiknya menghindari kehamilan di atas usia 35 tahun? Ada yang bisa jawab? Salah satu alasan menghindari kehamilan di usia tua adalah karena menurun. Oke, kompak semua jawabannya menurun. Mantap, betul. Kita coba ya, kita coba betul apa enggak ya. Betul, oke. Oke, masih ada 5 contoh soal lagi. Karena daya tahan tubuh ibu menurun dan mudah terserang penyakit, kesehatan ibu juga harus diperhatikan. Mengapa kehamilan yang terlalu titik-titik sebaiknya dihindari? Oke, kompak lagi. Nggak ada yang punya jawaban lain ya. Kita pilih sering. Pertanyaan berikutnya adalah, oke, tadi gambarnya bisa kita lihat lagi, bisa kita pencet lagi nih apa tekan gambar untuk melihat kembali apa yang ditunjukkan oleh soalnya. Sel telur berada di indung telur atau ovarium sebelum dilepaskan. Oke, ovum, nidasi. Saya pilih yang paling banyak jawab aja ya. Saya pilih ovum ya. Ovum. Oke, betul ovum. Pertanyaan berikutnya, pembuahan atau fertilisasi terjadi pada bagian mana dari organ reproduksi? Bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi di... Oke, banyak yang jawab
Antara tuba atau rahim, mungkin yang paling banyak pilih tuba ya. Saya coba tuba saja. Oke, betul lagi. Ini bakal betul semua ini kalau gini. Pertanyaan berikutnya, ayo teman-teman 2 soal lagi untuk contoh saja. Apa yang akan terjadi setelah pembuahan berhasil? Nidasi, nidasi, nidasi. Oke. Kita pilih nidasi aja. Tuh, mantap. Pertanyaan terakhir sebagai contoh, jika belum mengalami menstruasi, apakah benar seorang perempuan tidak dapat hamil? Tidak benar. Sel telur tetap bisa dihasilkan dan dilepaskan ke titik-titik meskipun belum mengalami menstruasi. Ovarium, ovarium, ovarium. Oke, ovarium berarti ya. Kita coba pilih ovarium. Oke, salah. Tuh ada yang punya jawaban lain. Jadi setelah kita menyelesaikan game nih, kita dapat hadiah-hadiah. Hadiah-hadiahnya buat apa? Hadiah-hadiahnya untuk bangun kota kita lagi agar lebih besar gitu ya kotanya. Kita bisa naikin level, naikin gedung-gedungnya biar rumahnya makin tinggi, biar makin besar gitu. Kita dapat hadiah. Dan selain itu juga kita ada review jawaban-jawaban kita yang tadi kita mainkan. Tadi yang terakhir, soal paling terakhir kita pilih ovarium kan ya, tapi ternyata salah. Dan jawaban di sini yang benar adalah uterus, katanya seperti itu. Ya, ternyata teman-teman juga udah pada nebak di kolom chat, katanya harusnya uterus. Iya, tapi jangan khawatir walaupun kita salah, karena setelah selesai mini gamenya, akan ada koreksi dari jawaban yang benarnya apa, itu akan diberitahu dalam gamenya. Dan setelah kita main mini game, di situ juga nanti di mini gamenya akan ada gambar bar gitu yang memperlihatkan sudah sejauh mana progres belajar kita. Dan juga ini ada hadiah karena kita telah menyelesaikan permainan pertama, kita dapat hadiah. Hadiahnya uang lagi berarti ya untuk bangun kota. Oke. Kali. Oke. Jadi selain untuk bangun kota, selain kita main mini game juga untuk selama beberapa menit sekali kita akan dapat hadiah dari kota kita. Semakin besar kota kita, nanti hadiahnya juga akan semakin besar. Oke. Kan nama gamenya apa? Mungkin aku chat dulu. Bisa di search di App Store atau di Play Store Android, Dawn of Civilization, seperti itu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang punya pertanyaan tentang gamenya, atau ada yang sudah main terus ada pertanyaan gitu. Boleh juga ditulis aja di kolom chat, nggak masalah. Oke, sambil kita tunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, barangkali masih ada yang punya pertanyaan lain. Kita kumpulkan dahulu. Sambil teman-teman barangkali yang sudah download, boleh langsung coba aja dimainkan juga. Sambil kita tunggu teman-teman lain atau rekan-rekan Bapak, Ibu sekalian juga yang ada pertanyaan mengenai permainannya, boleh ditanyakan saja di kolom chat. Ada yang bertanya nih, Raf. Ya. Apakah game ini bisa dijalankan secara offline? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Terima kasih ya, Mbak Fitri. Jawabannya adalah bisa. Jadi, kalau sudah tidak punya pulsa lagi atau internetnya sedang koneksinya sedang buruk, itu masih tetap bisa dimainkan secara offline gitu.
kalau sudah ada pulsa lagi nanti bisa update semua progres belajarnya secara online, cukup membutuhkan waktu 5 menit saja lah. Jadi bisa kalau misalnya mau menghemat data ya, nanti mainnya offline dulu aja. Mungkin seminggu sekali main online supaya semua datanya bisa ke-upload gitu. Tapi kami sarankan juga nih untuk teman-teman yang nanti akan main game, kalau bisa ya, ini kalau bisa saja, main gamenya itu jangan ganti-ganti perangkat ya. Misalnya main di iPhone, terus main di Android, main lagi di Apple, gitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman pernah main offline ya, tanpa data, jangan kaget kalau misalnya buka akun di handphone yang baru, itu progres belajarnya tidak muncul semua. Kenapa? Karena aplikasinya tentu saja butuh waktu ya untuk bisa mengupload semua data-data kita. Gitu. Jadi jangan heran kalau memang ganti-ganti device nih, ganti-ganti handphone, jangan heran kalau progresnya ada yang nyangkut gitu di akun di handphone sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin benar-benar memonitor progresnya, levelnya segala macam, saya sih sarankan mainnya di satu perangkat aja. Terima kasih Kak Talita. Itu juga sudah menjawab ya, tadi ada pertanyaan apa kelebihan dari gamenya gitu. Salah satu kelebihan dari gamenya adalah kita bisa memainkan gamenya secara offline. Jadi teman-teman yang misal berada di daerah atau yang internetnya kurang lancar atau yang lagi nggak ada pulsa, itu selama kita sudah download bisa dimainkan kapan saja, nggak nyedot kuota gitu ya. Bisa dimainkan di mana aja, secara offline pun masih bisa. Lalu ada beberapa pertanyaan lainnya seperti kapasitas full data itu nggak lebih dari 100 MB, itu harusnya kecil sih. Data kita buat game kita agar nggak makan memori yang banyak, agar semua smartphone bisa download gitu. Lalu juga ada pertanyaan berikutnya seputar sebentar ya. Kita ke atas dulu aja kali ya, Raf. Yang mana nih? Yang dari atas itu menginstal aplikasi. Sebentar, saya lihat. Kak, apabila kita menginstal aplikasi, soal-soal dari mini games berubah-ubah, apa hanya itu saja? Tentang konten ya berarti. Raf, boleh saya jawab yang ini? Silakan. Untuk konten, itu nggak mungkin diulang-ulang gitu-gitu terus ya. Jadi kontennya, karena materi dari BKKBN itu juga banyak, mini gamesnya kan juga banyak tuh. Nanti kalau pemain sudah menuntaskan semua konten yang ada di situ, ya mungkin bisa mengulang. Tetapi kalau baru saja menginstal, itu di satu permainan ke permainan yang lain kontennya itu akan berbeda-beda. Jadi nggak diulang-ulang. Ya. Pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan lainnya. Masih ada yang sama, pertanyaannya berubah atau tetap, mungkin sudah terjawab. Ya. Oke. Mungkin ada satu lagi deh, tentang pertanyaan ya berubah atau tetap. Nah, kami di dalam kurikulum ini nih teman-teman, kami mengadopsi sebuah sistem namanya sistem space repetition system, di mana nanti soal-soal tersebut akan diberikan ulang kepada teman-teman dengan interval khusus gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar konsep-konsep yang diajarkan itu nempel sampai ke long term memory gitu. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa konsep yang diulang lagi nih. Kalau jawabannya ketika pertama kali menjawab pertanyaan itu tuh salah. Nah, kalau salah kan berarti belum paham. Nanti kalau salah pasti akan berulang. Kalau jawabnya betul baru sekali, kemungkinan juga akan ada yang berulang, tetapi tidak langsung. Ada intervalnya. Rafdi mau jawab pertanyaan yang upgrade nggak yang ini nih? Kak, kalau subjek generasi berencana sudah diselesaikan semua gitu kali ya, apakah akan ada upgrade subjek baru?
Baik. Ya, itu tentunya di sini kita bisa lihat nih ada gambar hijau untuk penyelesaian konten ya. Jadi saya mau jawab dulu sedikit ke gamenya. Di sini ada bar warna hijau. Kalau bisa lihat di sana, ada kita akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan semua materi nih kalau untuk dalam gamenya. Tapi untuk menjawab soalnya, mudah-mudahan ke depannya kalau memang kita ada pembaharuan konten, ya kita juga bisa lihat lagi eh, apa kerjasama kita dengan BKKBN. Kalau misalkan nantinya ada konten-konten yang baru gitu, tentunya akan kita masukin lagi konten-konten yang baru. Dan juga selama misalnya semua yang di BKKBN sudah dihabisin materinya gitu, sambil menunggu pembaharuan konten juga kita masih ada beberapa subjek-subjek lain lah sambil menunggu jeda gitu, sambil menunggu jeda pembaharuan konten masih ada yang bisa dimainkan yang lain materi pelajarannya. Jadi teman-teman kalau saya pakai bahasa yang berbeda ya, kalau program ini berhasil nih, terus Pak Asepnya seneng, nanti ada konten baru gitu. Makanya harus disukseskan dulu. Kita akan membicarakan misalnya nanti ada mini game tambahan, programnya yang berbeda, itu dibicarakan ya kalau program yang ini berhasil dulu nih, semuanya main dengan rajin, komiknya dituntaskan, ya kan, semua pembahasan yang ada di materi di dalam game ini selesai. Mungkin nanti ada kabar gembira lainnya. Tapi sekarang fokus dulu ke yang sudah ada dulu ya. Baik, iya. Dan ada pertanyaan berikutnya mungkin tentang untuk komik bisa nanti dulu lagi menjelaskan. Oke. Ya, jadi kalau untuk yang komik sambil menunggu yang fisiknya gitu datang ke daerah masing-masing juga ini ada versi online-nya yang udah bisa kita kasihin ke teman-teman juga untuk di-save aja linknya untuk disimpan gitu ya di notes atau di catatan di handphone biar kita bisa buka untuk versi online-nya yang udah bisa mulai dibaca sama teman-teman. Mungkin gitu ya kalau perihal permainan gamenya masih ada yang ditanyakan? Game ya. Sambil saya nunggu pertanyaan lain dari gamenya, ada survei singkat nih dari tim untuk melihat aja hasil sesi hari ini. Tadi yang mini game, seri mini gamenya udah dijawab belum, Raf? Seri mini game. Kan ada berapa mini series game, mini games mungkin ya? Mini gamesnya itu ada seperti yang teman-teman lihat di layar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di setiap mini gamenya, misalnya word snap nih, word snap itu kan mini game. Di dalam satu mini gamenya itu ada banyak chapter teman-teman, ya. Jadi ada banyak konten pembelajaran. Baik. Pertanyaan berikutnya. Oh, ini dia. Pertanyaan berikutnya nih, Raf. Semalam saya coba main subjek English. Bagaimana change ke subjek generasi berencana? Kayaknya gara-gara main bahasa Inggris, sekarang gaya bahasanya juga itu ya, mix English Indonesian. Caranya adalah, tadi Rafdi mau perlihatkan tuh. Nah, Rafdi akan memperlihatkan nih caranya. Kalau sudah di dalam bahasa Inggris, gimana baliknya? Jadi misal saya mulai lagi aja dari layar utama ya, kan layar utama kita akan muncul di kotak gitu, kita ke permainan yang ada di bawah kanan. Lalu kalau misal kita lagi di bahasa Inggris, coba, sorry, oke. Bentar. Nah, misalkan kita lagi ada di bahasa Inggris nih di sini, kita harus pencet subjek yang ada di kiri atas gitu. Subjek di kiri atas, biar kita keluar ke layar ini, layar subjek, ada pilihan dan generasi berencana itu yang paling kanan kalau di sini. Jadi mungkin sekali lagi ya, kalau dari kita sudah ada di dalam bahasa Inggris nih, kita dalam bahasa Inggris kok pelajarannya bahasa Inggris semua, gimana cara kita keluar ke generasi berencana, kita harus pilih yang di kiri atas layar ke subjek, lalu yang paling kanan, generasi berencana. Nah ini. Nah dari
Jadi kita sekarang sudah di generasi berencana yang ada 6 mini game dan di dalamnya ada konten-konten belajar. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Angki. Ada pertanyaan apa boleh dijadikan konten YouTube? Apanya nih yang dijadikan konten YouTube? Gamenya boleh banget kalau mau promosiin game BKKBN di YouTube ya Pak Asep ya? Ya, boleh Pak. Biar makin banyak yang akses kan. Iya. Oh, dibikin review ya? Kayak gamers zaman sekarang kan sambil main, sambil apa? Layar di belakangnya itu layar gamenya. Boleh tuh kalau di review kayak gitu. Sambil review game di YouTube ya, boleh banget sepertinya Kak Talita. Dan ini mungkin ada pertanyaan lanjutannya, subjek hanya English dan employability skill aja. Itu kita mungkin akan pastikan dulu kalau aplikasinya sudah yang sama versinya. Yang terbaru di Play Store ataupun di App Store. Dari handphone saya pun ini sudah ada 3 ini ya, subjek ya. Kalau misalnya ada keluhan seperti itu, mungkin gimana nih baiknya ya? Bisa jadi mungkin ada masalah di handphonenya. Itu gimana baiknya ya, Rafdi? Baik, kalau Atau misalkan koneksi? karena video ini juga mungkin nanti akan ini ya muncul di YouTube gitu. Gak apa-apa, mungkin kita share aja. Oke, saya uninstall aja kalau gitu. Ya, bisa di uninstall dan nanti install ulang. Iya, betul. Apakah ininya akan Iya. muncul gitu ya. Dan mungkin Iya. sini saya drop aja. Teman-teman tolong dicatat ya untuk nomor handphone dan Oh, juga nanti kayaknya Raf karena ini ada di YouTube ya. I don't think that's a good idea. atau email. Kayaknya Email enggak apa-apa. Mungkin setelah ini kan live, jadi kita sekarang tanya jawab di sini aja seperti ini. Nanti untuk bagaimana kalau ada masalah begitu ya atau keluhan yang lain, kami bisa bantu lewat BKKBN juga nih, kan kami punya grup ya bersama-sama. Nanti bisa lewat situ aja gitu. Nanti mungkin bisa di-share nomor Rafdi di sana aja. Jangan di YouTube, Raf. Nanti banyak yang nelpon. Mas Rafdi. Tadinya mau jadi selebgram, mau jadi selebgram di YouTube gitu. Seluruh Indonesia loh. Seluruh Indonesia. Saya mau mau nasional dulu, jadi selebgram nasional. Oke, baik. Kalau mungkin jadi dari gamenya, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin gamenya saya tutup, saya kembalikan kepada Bu Talita atau bagaimana? Apakah oke, yang gamenya sudah selesai ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Nah, untuk komiknya sendiri ada beberapa pertanyaan nih Pak Asep. Apakah dijawab juga atau nanti dulu? Boleh, langsung aja Mbak. Boleh ya, oke. Karena gamenya udah selesai nih, Rafdi. Kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan tentang komik. Saya coba lihat dari yang paling atas. Komiknya. Kalau untuk komik Genta dan Rere saat ini sedang dalam proses publikasi ya Pak Asep ya. Nanti ketika komiknya sudah dipublikasi secara resmi, maka komik itu akan hadir di gamenya nih. Jadi nanti akan ada tampilan khusus, ada button khusus ya yang bisa diklik itu untuk membaca komiknya di situ. Jadi tunggu dulu ya untuk komik. Komik yang digitalnya tunggu dulu. Kemudian oke, komik. Komiknya kayaknya itu aja deh, di mana bisa mengakses komik kayaknya yang ditanyakan oleh adik-adik nih. Jadi kalau komiknya sabar dulu ya adik-adik ya.
Ya, Untuk komiknya ada 9 buku ya. Ya Pak Sep? ya menambahkan Mbak Talita, Bapak Ibu dan teman-teman, jadi untuk komik saat ini kita masih proses ini apa namanya mendapatkan ISBN dari Perpusnas. Jadi nanti setelah kita dapatkan ISBN mungkin nanti komik itu bisa langsung ada di games itu ya. Tapi kalau yang penasaran mungkin nanti bisa di-share juga sih yang belum ada apa namanya? Belum ada ISBN-nya ya. Siap. Ya. Oke, masih ada pertanyaan kah? Sambil mungkin isi surveinya, boleh silahkan. Semoga menikmati ya belajar lewat gamenya. Apalagi di dalam game ini kan ada fitur apa namanya multiplayer tuh, dan juga subjeknya kan banyak. Jadi mudah-mudahan itu bisa menambah semangat teman-teman dan adik-adik semua gitu untuk bisa belajar bersama-sama. Oke, Kak, komiknya ini tiap komik ceritanya berkelanjutan ke komik yang selanjutnya. Kalau teman-teman pernah nonton TV series ya, mau di iFlix, di Netflix, itu kan ada TV series yang sifatnya episodical tuh. Jadi yang satu episodenya itu ceritanya beda nih, berdiri sendiri. Tetapi dari episode ke episode yang lainnya itu berkesinambungan. Nah, komik BKKBN ini, komik genre ini juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang lagi males, buka halaman manapun akan tetap ngerti ceritanya. Tetapi kalau pengen menyimak ceritanya si Genta dan si Rere ini dari awal sampai nanti endingnya seperti apa, itu komiknya harus dibaca dari yang paling awal, komik 1 sampai dengan komik 9. Gitu. Jadi nanti ceritanya dari mulai mereka sekolah sampai ya spoiler nggak di spoiler ya, pokoknya dari mereka sekolah sampai nantinya mereka seru lah ceritanya, tapi nggak akan dikasih tahu sekarang. Jadi harus seru deh, seru banget. Sebelum kita luncurkan si komik ini kan sudah di riset ya, dan juga sudah dites nih dengan banyak banget adik-adik dari mulai yang SD, SMP, SMA gitu ya, sudah dites. Ada yang sampai ketika mengikuti tes nih, setiap buku kan itu dites. Ada yang sampai di buku kelima itu udah gregetan sendiri. Ini gimana kelanjutannya? Kayak nonton drama Korea, ya. Jadi saking senengnya sama si cerita tersebut gitu. Nah, itu sebetulnya yang ingin kami capai teman-teman dan adik-adik semua, bahwa belajar itu harus bikin nagih ya. Bukan cuman belajar fakta aja, tapi nagih nih. Menjadi sesuatu hal yang ingin didapatkan sama si pembacanya atau sama si pembelajarnya. Mudah-mudahan nanti pada saat teman-teman dan adik-adik baca juga rasanya sama ya, gergetan dan pengen menuntaskan sampai beres. Oh, izin bertanya lagi nih, Mas Rafdi, untuk game ya. Di game itu nanti ada menu untuk membaca komik. Apa dengan membaca komik kita bisa dapat koin juga nggak? Seperti yang di menu permainan tadi. Untuk menu komiknya nanti itu tidak ada poin terus terang ya. Jadi ada 2 menu nih. Yang non-game di dalam aplikasi itu ada yang nonton YouTube ya untuk subjek lain, ada juga yang baca komik untuk subjek dari generasi berencana. Sayangnya sih tidak ada unsur poin kalau untuk membaca gitu. Tapi serunya pasti dapat lah. Kalau pengen dapat poin, nanti ngerjain permainan genre yang lain aja. Pasti poinnya banyak nanti bisa diambil dari sana. Oke, yang dari Jawa Timur. Yang lansia ini masih bingung bagaimana menyudahi permainan ini. Tidak apa-apa. Bu Tuti, nggak apa-apa, nggak usah stres.
Kalau ingin keluar dari gamenya, pencet tombol back di handphonenya aja. Di Android itu kan ada tombol back ya, atau pencet tombol yang apa, yang bulat itu, diklik aja ke home. Udah selesai kok. Gitu. Ini Itu biasanya juga pernah saya alami Mbak Talita. Pas awal nyoba begitu juga bingung saya keluar. pencet apa namanya? Pencet di handphonenya masing-masing itu kan ada back atau ada tombol ke menu utama, pencet itu aja. Ini pertanyaan klasik yang ditanyakan oleh yang senior nih Pak Asep. Pasti nanyanya keluarnya gimana. Kemudian nggak sabar dari siapa ini Majalengka ya, nggak sabar ingin cepet-cepet baca komiknya. Wah, bagus. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Saya jamin sih nggak mengecewakan. Saya udah baca berkali-kali tetap seneng bacanya. Ya, terus terang ini salah satu proyek yang paling saya nikmati. Terus terang, paling mengedukasi, paling seru juga. Timnya juga baik-baik semua. Tapi yang paling menyenangkan adalah proses membuat cerita itu. Saya sangat suka komik si Genta dan Rere. Kemudian Kak, kenapa saat mau memilih bermain di generasi berencana loadingnya lama sekali ya? Oh, itu banyak faktor ya. Bisa jadi internet kamu sedang koneksinya tidak stabil. Jadi si gamenya bingung, ini offline atau online ya? Nah, salah satunya nih, kamu bisa dimatikan dulu internetnya, nanti tinggal diklik, atau cari internet connection yang lebih stabil, gitu. Jadi kalau si mesinnya bingung nih, aplikasinya bingung, ini offline atau online ya, dia loadingnya bisa lama. Oh, ada pertanyaan di chat YouTube, tapi saya nggak bisa lihat YouTube-nya. Oke, biar saya coba cek. Nah, salah satu caranya, delay ya? Dari Frasilia Anggi, gamenya sangat menarik, terima kasih banyak. Tolong sebarluaskan dan dipromosikan ke teman-temannya yang lain juga ya. Bilang bisa multiplayer, batas pemainnya berapa orang? Apakah hanya 2 orang? Iya, betul. Untuk multiplayer, Vanessa, hanya bisa 2 orang saat ini. Mudah-mudahan nanti di masa depan kita bisa ini ya, mabar ya gitu ya, dengan banyak orang. Saat ini hanya 2. Tetap saja Kak masih loading, itu ketika online atau offline nih? Untuk Billy bisa diulang mencari konten komiknya. Konten komiknya belum ada, seperti yang Pak Asep sebutkan. Saat ini masih dalam proses ISBN ya, publikasi untuk mendapatkan ISBN. Jadi ditunggu saja nanti launching komiknya. Pasti ketika ada komiknya di game, nanti kalian akan di prompt untuk update gamenya. Setelah update langsung bisa dibaca komiknya. Baik, iya mungkin Talita karena kita juga sudah melewati batas waktu ya, takutnya Pak Kabit, Kak Subit atau staf pengurus lain juga Iya, ada betul. meeting lain atau keperluan lain. Iya, kami berterima kasih sekali untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk sosialisasi pada hari ini gitu ya. Dan juga untuk mungkin tamu undangan Bapak Ibu yang terhormat juga boleh sebelum mengakhiri sesi ini boleh isi survei yang sudah kami berikan untuk feedback aja atas sesi kami hari ini gitu. Jadi mungkin saya tutup gamenya dan saya kembalikan sepenuhnya ke Ibu Talita dan juga ke Pak Asep ya. Saya juga berterima kasih sekali kepada semua tamu undangan, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Semoga bermanfaat sesi ini.
dan nanti kita bisa berkomunikasi lagi ya di lain waktu. Terima kasih banyak, Pak Asep, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Thalita dan Mas Rafdi dari Soft Education ya, yang telah menjelaskan tentang games dan juga komik dan juga bagaimana cara memainkannya gitu. Kami berharap media ini bisa digunakan oleh teman-teman, membantu teman-teman dalam melakukan edukasi di PIK, juga Bapak Ibu mungkin juga bisa menggunakan media ini dalam melakukan sosialisasi atau edukasi di tempatnya masing-masing. Perlu kami sampaikan juga Mbak Thalita ya bahwa di komik Genta dan Rere ini juga kami melibatkan teman-teman remaja ya dari genre Indonesia, dari genre Cilegon ya, kemudian juga dari remaja-remaja lain yang bukan dari genre gitu. Jadi komik ini sudah melibatkan remaja dalam penyusunannya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan sosialisasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kami berharap dapat digunakan, dapat diakses, dan tolong disebarluaskan ke remaja-remaja Indonesia lainnya. Makin banyak yang mengakses, makin banyak yang terpapar informasi ini, kita sama-sama berharap makin pengetahuan remaja-remaja Indonesia tentang gizi, tentang Kespro, tentang perencanaan kehidupan berkeluarga makin bagus gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Subbidang dari perwakilan, kemudian Bapak Ibu dari OPD, Bapak Ibu PKB, PLKB, kader, kemudian teman-teman genre dan piket di seluruh Indonesia. Jadi saya lihat ada beberapa yang saya kenali, Mbak Thalita ini. Ada Joni dari Jogja, halo Joni. Ada Dinda, Aisyah dari Kalbar, teman-teman PR ya. Dan yang lainnya, salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman di genre dan PR dan juga di perwakilan BKKBN seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Kami akhiri pertemuan ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oh ya, nanti setelah informasi nanti yang sudah mengisi daftar hadir akan dapat sertifikat. Mungkin nanti kami informasikan linknya ke Bapak Ibu Kasubid di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Thalita, Mas Rafdi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu